kamu merasa jantung berdebar kencang, sulit berkonsentrasi, atau pikiran yang terus berputar tanpa henti? Banyak dari kita sering menganggapnya sebagai stres biasa, akibat pekerjaan atau masalah harian. Namun, tahukah kamu, ada garis tipis yang memisahkan antara respon stres normal dan gangguan kecemasan yang memerlukan penanganan medis. Memahami perbedaan ini adalah langkah awal agar jiwamu kembali tenang dan kamu tidak salah dalam mengambil tindakan. Mari kita bedah bersama. Kapan rasa tidak nyaman itu adalah alarm alami tubuh dan kapan ia berubah menjadi gangguan yang perlu diwaspadai. Kita hidup di dunia yang sangat cepat dan rentan menimbulkan stres. Masalahnya, gejala fisik stres dan gangguan kecemasan seringkali terlihat serupa. Keduanya bisa menyebabkan otot tegang, gangguan pencernaan, hingga insomnia. Seringkali, orang merasa malu untuk mencari bantuan karena adanya stigma sakit jiwa di masyarakat Indonesia. Padahal, mengabaikan tanda-tanda ini hanya akan memperburuk kondisi fisik dan emosionalmu. Jika kamu merasa terus-menerus merasa sedih, cemas yang sulit dikendalikan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial, itu bukan lagi sekadar kelelahan biasa. Ini adalah sinyal bahwa sistem coping atau ketahanan mentalmu sedang kewalahan menghadapi tekanan. Secara ilmiah, stres adalah reaksi alami tubuh terhadap ancaman atau tekanan eksternal yang nyata, seperti beban kerja yang menumpuk atau konflik hubungan. Biasanya, perasaan ini akan mereda setelah pemicu stresnya hilang. Berbeda dengan stres, gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah rasa takut dan khawatir yang berlebihan serta persisten, bahkan saat tidak ada ancaman nyata di depan mata. Di dalam otak kita, kondisi ini berkaitan erat dengan ketidakseimbangan senyawa kimia yang disebut neurotransmitter, seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Senyawa inilah yang bertugas mengirimkan pesan antar sel saraf untuk mengatur suasana hati. Selain itu, sains menemukan bahwa pada penderita gangguan kecemasan terjadi peningkatan aktivitas pada amigdala. Amigdala adalah bagian kecil di otak yang berfungsi sebagai pusat kendali rasa takut. Pada kondisi gangguan kecemasan, amigdala ini menjadi hiperaktif, membuat tubuhmu selalu dalam mode siaga 1 atau fight or flight, meskipun situasinya aman. Inilah alasan kenapa penderita gangguan kecemasan sering merasa panik secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Kabar baiknya, kondisi ini bisa dikelola. Jika stres atau kecemasan mulai terasa mengganggu, kamu bisa mencoba teknik grounding 5-4-3-2-1. Teknik ini bekerja dengan cara mengalihkan fokus otak dari pikiran negatif kembali ke momen saat ini melalui panca indera. Cari 5 benda yang bisa dilihat. Sentuh 4 benda di sekitarmu dan rasakan teksturnya. Dengar 3 suara yang ada di kejauhan atau kedekatan. Hirup 2 aroma yang tercium. Kecap 1 rasa di lidahmu. Namun, jika teknik mandiri tidak cukup, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau psikiater. Ingat, BPJS Kesehatan menanggung biaya konsultasi dan pengobatan kesehatan mental. Alurnya sangat mudah. Cukup datangi vaskes tingkat pertama, puskesmas atau klinik, dengan membawa KTP, ceritakan keluhanmu, dan minta rujukan ke poli jiwa di rumah sakit. Obat-obatan yang diresepkan pun, seperti antidepresan atau pereda cemas, sudah masuk dalam daftar yang di-cover oleh BPJS. Mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang luar biasa. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jiwamu juga berhak untuk mendapatkan perawatan dan waktu untuk pulih. Mulai hari ini, cobalah untuk lebih bersyukur, berolahraga rutin, dan jangan mengisolasi diri dari orang-orang tersayang. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mari kita terus merawat jiwa agar tetap sehat dan santai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke orang terdekatmu. Sampai jumpa di perjalanan penyembuhan berikutnya.